Hey, kamu, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat menata hati yang lagi tak bertuan. Yang lagi bertuan ya udah selamat ya. Balik lagi di channelnya Miki ya, tempatnya sharing berbagai hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Nah, kali ini kita bakal sharing sedikit tentang dampak negatif dari yang namanya bergadang. Karena diakui atau tidak, makin kesini makin banyak orang-orang yang suka bergadang, entah karena memang doyan melek malam, entah memang insomnia, entah lagi ada yang pengen ditonton, atau memang ada yang lagi dikerjain. Iya sih, begadang emang menyenangkan, bawaannya tuh damai gitu ya. Di otak juga kayaknya adem, tapi jangan keseringan. Karena ada beberapa dampak negatif yang mengintai kita kalau kita terlalu sering bergadang. Nah, apa saja? Yaudah, kalau gitu simak terus sampai habis ya. Selain menyebabkan kita mudah mengantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat begadang, ini ternyata juga bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis kita. Kebiasaan sering begadang pun ini diketahui dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kayak diabetes, kemudian obesitas, kanker, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan berikut ini adalah dampak negatif dari terlalu sering bergadang. Yang pertama adalah peningkatan berat badan. Ada beberapa alasan kenapa efek begadang ini bisa meningkatkan berat badan. Salah satu alasannya mungkin ini adalah efek begadang yang bisa mengganggu metabolisme tubuh ya. Karena biasanya ketika kita begadang, bawaannya tubuh pasti lapar, pengen makan dan lain-lain. Sehingga ujung-ujungnya pola makannya juga jadi tidak terjaga. Kemudian yang kedua, terlalu sering begadang ternyata bisa menyebabkan penuaan dini. Jadi ketika begadang dan kurang tidur, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak hormon stres atau kortisol, dan hormon ini dapat memecah dan merusak struktur kolagen pada kulit kita yakni protein yang berfungsi untuk membuat kulit lebih kencang dan elastis. Akibat sering bergadang, kulit dan wajah kita juga akan menjadi lebih kusam dan kering, dan rusaknya kolagen di wajah kita juga bisa menyebabkan munculnya garis-garis atau kerutan di wajah. Pokoknya kalau kita sering begadang, bawaannya kita jadi lebih tua sekian tahun dari umur kita sebenarnya. Percaya deh. Kemudian yang ketiga adalah penurunan fungsi otak. Jadi ketika kita sering begadang, sel-sel dan jaringan otak akan lebih cepat rusak dan sulit diperbaiki. Hal ini bisa membuat fungsi otak terganggu, sehingga kita akan lebih sering mengantuk, mudah lupa, sulit konsentrasi, sehingga bisa mengurangi daya nalar kita. Kemudian kemampuan memecahkan masalah dan juga konsentrasi juga berpengaruh. Kemampuan memperhatikan sesuatu serta tingkat kewaspadaan ini juga akan mengalami penurunan. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan efek begadang semalaman pada otak ternyata mirip dengan orang mabuk alkohol. Loh? Kemudian yang keempat adalah penurunan gairah seksual atau libido. Jadi efek buruk begadang ternyata juga dapat mengurangi ketertarikan untuk berhubungan seksual. Para ahli percaya, efek begadang ini memang dapat menurunkan libido seseorang sekaligus mengurangi ketertarikan untuk berhubungan seksual. Hal tersebut mungkin terjadi akibat rasa kantuk dan juga energi yang terkuras akibat kurang tidur di malam hari. Lemahnya testosteron akibat begadang ini juga bisa menyebabkan munculnya lemak, kemudian berkurangnya kekuatan dan juga massa otot, tulang yang rapuh, sampai merasa mudah letih. Berikutnya adalah peningkatan resiko gangguan mental. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang sering begadang akan lebih rentan mengalami gangguan fungsi otak dan juga gangguan tidur berupa insomnia. Dalam jangka panjang, efek begadang tersebut ternyata bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas. Selanjutnya, yang keenam adalah bergadang ternyata bisa menurunkan sistem imunitas. Berbagai riset menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur atau sering bergadang, terutama kalau waktu tidurnya kurang dari 6 jam, ini bisa membuat daya tahan tubuh seseorang jadi melemah.
saat tubuh tidak cukup tidur karena terjaga sepanjang malam, sistem yang terlibat dalam sirkulasi sel darah putih ini menjadi terganggu. Padahal sel darah putih inilah yang membantu kita menangkal infeksi dan penyakit. Selanjutnya yang ketujuh adalah menghambat penyembuhan saat sakit. Tidur yang berkualitas ini merupakan bagian dari proses penyembuhan alami tubuh. Saat tidur nyenyak, sistem daya tahan tubuh membantu badan kita menghadapi serangan penyakit atau infeksi. Nah, sementara kalau misalnya terlalu sering begadang, maka penyembuhan terhadap sebuah penyakit ini akan membutuhkan proses yang lebih lama. Kemudian yang kedelapan adalah pola makan menjadi buruk. Jadi, akibat dari terlalu sering begadang, ini dapat mengubah pola makan menjadi tidak sehat. Agar tetap terjaga, biasanya orang yang begadang cenderung makan pada larut malam. Nah, pola makan yang buruk ini ternyata bisa menyebabkan kadar gula darah melonjak, kemudian kolesterol jadi tinggi, dan rentan memicu penyakit kronis. Kemudian, dampak yang kesembilan adalah sulit konsentrasi. Waktu tidur yang cukup ini memang sangat berperan penting dalam proses belajar dan berpikir. Kalau kamu kurang tidur akibat sering begadang, maka hal ini dapat merusak kemampuan kognitif. Hal ini termasuk tingkat kewaspadaan, konsentrasi, nalar, serta kemampuan memecahkan sebuah masalah. Dan yang ke-10 adalah sering begadang ternyata membuat seseorang menjadi rentan terkena depresi. Ya, penelitian menunjukkan bahwa orang yang terbiasa begadang ini ternyata cenderung mengalami gejala depresi. Kendati para ahli kini masih meneliti hubungan sebab akibat antara begadang dan depresi, tapi yang jelas keduanya ini memang saling berkaitan. Begadang kadang adalah satu-satunya pilihan kita untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dikejar deadline, sehingga mau nggak mau ya memang kita harus melakukannya gitu kan. Dan kalau misalnya memang kita terpaksa harus begadang, ada beberapa tips begadang dengan tepat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tidur siang dulu. Paling nggak kita bisa meluangkan waktu sekitar 15 atau 20 menit di siang hari untuk beristirahat. Kemudian, kalau kamu memang mau begadang, pastikan cahaya ruangan terang. Jadi paparan sinar terang ini ternyata dapat menghambat produksi melatonin, hormon pemicu rasa kantuk yang diproduksi di malam hari, sehingga otak menganggap bahwa ini memang belum saatnya kita untuk tidur. Nah, kemudian luangkan waktu untuk bergerak. Kita mungkin bisa melakukan waktu untuk bergerak di sela-sela begadang gitu ya. Misalnya jalan kaki 10 menit di area kantor, kalau misalnya kita lagi lembur atau begadang di kantor, atau sederhananya adalah ketika kita mungkin lagi ngerjain sesuatu di rumah gitu kan, begadang di rumah semalaman, sesekali lah kita ke toilet atau ngambil air minum ke dapur gitu ya. Jadi paling tidak kita nggak hanya fokus dalam satu kegiatan aja. Kemudian minum kopi. Minum kopi ini ternyata bisa meningkatkan energi tubuh. Ingat ya, sesuai dengan dosis harian atau tidak berlebihan. Karena langkah ini ternyata bisa membantu kita untuk tetap terjaga semalaman. Dan yang nggak kalah penting adalah sediakan cemilan sehat. Jadi alih-alih makan makanan manis, kita ternyata bisa mengkonsumsi yang namanya cemilan sehat. Nah, ini nih yang paling penting, minum air putih. Pokoknya pastikan kita cukup minum air putih biar kita tetap terhidrasi. Oke? Ya, begadang mungkin memang bermanfaat buat pikiran kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita terhibur, entah memang buat maraton series, maraton film, nonton bola, ngobrol sama temen, atau memang lembur, dan kegiatan yang lainnya. Namun, di sisi lain, beristirahat dan tidur, selain bermanfaat untuk pikiran kita, juga bermanfaat buat hormon kita, imun kita, dan seluruh organ tubuh kita. Jadi, mau nggak mau memang kita harus imbang ya. Bahkan, kata Bang Haji Rhoma Irama, bergadang boleh saja kalau ada perlunya, ya kan? Oke, sampai di sini dulu sharing kita tentang dampak negatif dari terlalu sering begadang ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye!